Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teknik pemurnian obat yang begitu hebat. Anggota asosiasi yang hadir tidak bisa tidak merasakan dendam di tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka tidak bisa menahan diri. Pil petir 9 warna, langit penuh dengan hujan pil. Simbol kelahiran pil kelas 1 dari peringkat kaisar. Baisu tertawa saat melihat pemandangan langit dan bumi ini. Bagaimana kamu akan menghadapi petir 9 warna ini? Kesengsaraan pil petir juga dianggap sebagai ujian bagi para alkemis. Alkemis memurnikan semua jenis pil obat, dan tentu saja mereka harus melalui ujian pil petir. Pil obat tingkat kaisar terlalu tirani, menyebabkan kekuatan langit dan bumi menghancurkannya, dan jika alkemis tidak dapat melindungi pil obat, maka obat akan dihancurkan, itu juga dapat dianggap sebagai semacam ujian akhir untuk para alkemis. Dan lei atau pil petir, tidak boleh diremehkan bahkan oleh Dou di bintang 4 biasa, seperti awan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran ini. Yueru sedikit mengernyit, tetapi ada juga beberapa kekhawatiran di matanya. Kekuatan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani, bukan tidak mungkin untuk membalikkan perahu di saat-saat terakhir jika tidak hati-hati. Di bawah tatapan khawatir dari anggota asosiasi dan Yueru, Xiao Yan, yang merupakan pihak yang terlibat, tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Untuk boneka iblis, ini benar-benar tonik yang bagus. Sebuah tawa keluar dari mulut Xiao Yan, telapak tangannya terangkat sedikit. Cahaya cincin di jarinya sedikit berkedip, dan kemudian sosok perak yang mempesona muncul di depannya. Meskipun wayang iblis surgawi sudah mencapai batasnya di benua Doki, tetapi gurunya Jinlong mengatakan bahwa dia masih bisa berkembang. Gurunya telah mencoba untuk memperbaiki dan memperkuat wayang iblis surgawi di dalam cincin sebelumnya. Tepat ketika Xiao Yan selesai memperbaiki pil obat, sang guru akhirnya menyelesaikan perbaikan dan penguatan iblis surgawi ini. Bagaimanapun, gurunya, Raja Naga Emas, adalah raksasa sejati. Jika dia yang pertama dalam hal latihan fisik, tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Oleh karena itu, masuk akal untuk dapat meningkatkan level boneka iblis surgawi. Boneka setan surgawi hari ini dapat menahan pukulan penuh dari elit Douseng, tetapi itu tidak berguna bagi Xiao Yan, yang telah dipromosikan menjadi Dodi. Boneka setan surgawi saat ini telah diperkuat dengan cara khusus dari gurunya, dan itu bisa menjadi lebih kuat. Memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh boneka setan emas dapat menyaingi bintang 5 Dodi, napas Xiao Yan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini, terserah kamu. Xiao Yan tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, melihat awan petir 9 warna yang mengaum di langit, seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina makhluk kecil, dia tertawa dengan berani, ayo, ayo. Biarkan aku melihat seberapa kuat pil petir ini. Awan petir 9 warna yang menggelinding keras sepertinya mendengar tawa Xiao Yan. Awan petir 9 warna yang bergulir di langit juga menjadi lebih intens. Berputar-putar, seolah-olah kekuatan penghancur turun ke atas semut kecil yang arogan ini. Saat guntur berguling, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur 9 warna, seperti ular piton raksasa, menyapu keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, dengan suara kicau yang menakutkan, menghadap Xiao Yan. Pergilah, melihat 9 warna dan guntur yang akhirnya meluncurkan serangan. Xiao Yan tersenyum, menunjuk ke kekosongan, dan berkata dengan lembut kepada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakan itu jatuh, dan boneka iblis surgawi yang mempesona di depannya tiba-tiba menginjak tanah dengan solnya, dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkannya tersapu ke langit, dan kemudian menabrak jalan yang kuat di depan mata semua orang yang tercengang, di atas guntur. Melihat adegan ini, desahan tiba-tiba terdengar di alun-alun. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu paling banyak bisa menangani puncak Douseng untuk 1 atau 2 kali. Dan bagaimana mungkin bertahan dalam menghadapi kelas kaisar 9 warna? Yueru juga menghela nafas pelan, tetapi sebelum dia bisa berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka iblis surgawi yang terkena guntur 9 warna, tidak hanya tidak retak terbuka, tetapi tubuh yang rusak benar-benar mulai diperbaiki perlahan selama badai petir, dan peti cekung yang langsung terkena guntur, bagian yang cekung, juga secara bertahap menggembung. Boneka ini benar-benar menyerap kekuatan guntur dan lei. Melihat boneka iblis surgawi yang disambar petir, tetapi menjadi semakin menyilaukan, mata semua orang yang menonton dari penonton tiba-tiba menyusut, mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Tidak heran kamu berani datang untuk menilai alkemis tingkat kaisar di usia muda. Baisu berkata kepada Xiao Yan, yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap dan lei di atas platform batu. Boom, boom, guntur indah di langit, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, mengamuk dan menari di langit, dan segera membawa petir yang menyilaukan, menyapu langit dan menutupi tanah, dan akhirnya hampir membombardir tubuh boneka iblis itu di udara. Guntur jatuh dengan keras di tubuh Wayang Tian Yao,
dan kilatan perak yang cemerlang meluap, dan segera berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus mengikuti kulit Wayang Tianyao, dan kemudian masuk ke tubuhnya. Kekuatan guntur yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis, dan kemudian dengan cepat memperkuat tulang dan daging yang layu di dalamnya. Semua orang di antara penonton melihatnya dari kejauhan, dan wayang iblis surgawi seperti Dewa Guntur, melayang di langit, dan dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, ada kilatan guntur, dan momentum mengerikan semacam itu membuat kulit kepala seseorang terkulai, menggelenyar. Di platform batu, Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Boneka iblis mengambil semua 9 warna petir yang menembak ke arahnya untuk menghadapi dan Lei yang sulit ini. Di atas langit, gemuruh bergema tanpa henti, dan awan petir 9 warna yang berjatuhan, seperti mesin pembuat petir, terus-menerus memuntahkan lebih banyak dan lebih banyak lagi petir yang cemerlang, dan kemudian menghancurkan semuanya di tubuh boneka iblis. Kerusuhan awan petir 9 warna berlangsung selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, hampir 100 guntur dengan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu keluar dari awan petir, tetapi untungnya, guntur ini, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun ke wayang iblis surgawi, tetapi malah menyebabkan permukaan tubuhnya yang ditutupi dengan perak yang menyilaukan menjadi samar-samar muncul sedikit kilau merah tua, terus-menerus menutupi tubuh wayang iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari 9 warna dan guntur. Mata Xiao Yan tajam, dan dia adalah orang pertama yang melihat kilau merah gelap di tubuh boneka. Saat ini, matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun merah tua ini sangat pucat, Xiao Yan cukup puas, dia sangat jelas, untuk membuat boneka setan surgawi berevolusi menjadi boneka setan emas, kekuatan guntur yang sangat besar akan dibutuhkan. Dan Lei 9 warna ini benar-benar suplemen yang hebat. Itu seharusnya bisa berevolusi dengan sempurna ke tingkat boneka setan emas dalam beberapa waktu, tetapi boneka setan langit saat ini tidak akan memberi jalan bahkan untuk 2 bintang Dodi. Xiao Yan melihat 9 warna dan guntur yang mau tidak mau melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar, katanya dengan puas. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dari penanaman roh dan bagian kedua dari mengolah roh. Bersama-sama, dalam hal ini, kekuatan tahap ramuan obat mujarab akan meningkat secara eksponensial. Baisu melihat kata-kata Xiao Yan sekilas dalam pikiran. Tapi bagaimana kamu akan menaklukkan kesengsaraan guntur dari pil obat, dan penempaan jiwa dari pil obat tingkat kaisar bukanlah lelucon. Dengan menghilangnya dan Lei, dan Yu juga perlahan menghilang. Selesai, Xiao Yan berteriak keras. 3 tumpukan cairan dalam kuali obat sudah menyatu. Ramuan halus merah tua, setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba meledak ke langit penuh dengan semangat juang tirani, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiao Yan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tidak terlihat mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiao Yan mengenalinya sekilas. Ini adalah sarana serangan jiwa yang mengesankan. Anda harus tahu bahwa pil kelas 8 biasa sudah memiliki sifat manusia tertentu, dan pil kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Adapun pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi mereka ingin membebaskan diri sejak lahir, kendali Xiao Yan memungkinkan dia untuk hidup di dunia ini. Melihat agitasi pil obat merah tua di kuali obat, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak jelas? Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan pil petir, bagaimana bisa gagal pada langkah terakhir ini? Dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup, karena Xiao Yan juga tahu bahwa jika dia ingin kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat tingkat kaisar yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikannya dari jiwanya. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan Presiden Baisu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui tingkat kaisar, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini, hanya setelah penempaan jiwa pil obat dapat menenangkannya dan menjadi pil obat tingkat kaisar yang nyata. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat, dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap alkemis, tetapi ketika bertemu Xiao Yan, pil kekaisaran ini jelas mengalami kesulitan. Xiao Yan memiliki jiwa kaisar selain itu, dia telah mengolah jiwanya, dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari berbagai api. Bum bum bum, ramuan merah tua melayang di atas kuali obat, dan area sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Kekuatan berubah menjadi ular sanca besar dengan taring dan cakar, terus berputar dan bergerak, terus-menerus menelan anak huruf ular di Xiao Yan, seolah mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan pukulan fatal. Ini adalah piton raksasa yang sebanding dengan Dou di bintang 4. Semua orang merasakannya dari piton yang menakutkan. Kekuatan Xiao Yan sendiri adalah bintang 3 Dou di, dan meskipun sebagian besar alkemis memiliki kekuatan jiwa yang kuat,
hanya ada sedikit seni bela diri dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa, sehingga metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan alkemis. Penempaan jiwa juga untuk memperkuat kendali sang alkemis atas kekuatan jiwa sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan tak terduga. Xiao Yan memejamkan matanya dan duduk di tangga, juga mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk melawan pil obat tingkat kaisar. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada piton di langit, seolah-olah menyatakan perang seperti piton yang diringkas dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa dari pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku melakukannya. Lagi pula, sudah menjadi hal yang baik bagi anak ini untuk melakukan ini. Di masa depan, saya harus berterima kasih kepada anak ini. Bai Su melihat jalan buntu di langit, tapi pertempuran jiwa Xiao Yan belum berakhir. Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiao Yan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakan akan diumpankan kembali ke Xiao Yan dalam kelipatan geometris. Baru saat itulah Presiden Bai Su khawatir. Dia berpikir bahwa Xiao Yan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa dalam gelombang, dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiao Yan ini benar-benar kuat. Wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke angin yang lebih rendah. Dia juga khawatir Xiao Yan rusak parah oleh kehancuran, tetapi dalam sekejap mata, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi, dan dia segera mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Xiao Yan yang sedang duduk dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba menyemburkan energi menakutkan dari mulutnya, langsung menuju piton. Piton yang diubah oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan buru-buru melarikan diri, tetapi Xiao Yan telah menahannya begitu lama, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini. Kemarahan Huang Quan. Segera, dia menyerang hantu ular piton yang ingin melarikan diri. Itu adalah 3 keterampilan bertarung dari jari Huang Quan, palem Huang Quan Tianfuri, dan kemurkaan surgawi Huang Quan. Sejak Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, bahkan keterampilan Dou peringkat surgawi ini tidak bisa diremehkan. Terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quan Tian, setiap kali Xiao Yan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimana ular piton yang lolos awalnya berpikir bahwa Xiao Yan memiliki cara yang kuat untuk menyerang jiwanya mandek sesaat, dan hantu energi besar juga tetap di udara. Mengatakan sudah terlambat itu terlalu cepat, 1 detik berlalu begitu saja, tapi itu sudah cukup. Xiao Yan tersenyum penuh pengertian. Tepat setelah kemarahan Huang Quan Tian menyebabkan piton berhenti sesaat, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton, hubungan antara dua serangan itu sempurna, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Boom! Serangkaian suara datang dari piton besar yang agung dan agung hancur seketika, dan pil obat gelisah di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil obat kaisar telah dikalahkan, kamu harus menyerah. Cheng Dan, Presiden, pil obat kekaisaran ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Xiao Yan memegang pil obat hangat yang baru saja diambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke Presiden Bai Su. Xiao Yan pun kelelahan, akibat dari penggunaan kekuatan jiwa. King Yuan yang telah diam-diam menonton Xiao Yan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiao Yan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Yan. Jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiao Yan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar bisa membuatnya ki pertempuran yang hampir habis di dalam tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya terpelihara. Xiao Yan sangat terkejut dengan situasi ini, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan seperti ini, tetapi dia tidak bertanya banyak tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap Presiden Bai Su. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan benar-benar luar biasa. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan adalah alkemis peringkat 1 kaisar, telah lulus ujian alkemis.
Presiden Baisu berkata kepada sesama siswa dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang hadir. Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua termuda dari asosiasi alkemis kami. Melayani para penatua, ada desas-desus bahwa para tetua yang menyembah dari asosiasi alkemis setidaknya adalah pil bumi peringkat pertama dari peringkat kaisar atau kekuatan kaisar Do bintang 4 atau lebih tinggi. Tapi menilai dari metode pemurnian Xiaoyan kali ini, sesepuh pemujaan ini sesuai dengan namanya. Orang-orang yang hadir berkata dengan jarang, "Maaf, Presiden, mungkin aku akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi dari asosiasi alkemis." Xiaoyan memandang semua orang dengan malu. "Apa yang kamu katakan?" Bai Ruo sangat marah. "Wakil ketua tenang, aku tidak terbiasa dengan pengekangan seperti ini, jadi aku akan mengecewakan kalian semua." Xiaoyan menatap Bai Ruo dengan nada meminta maaf. "Kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu." Bai Su buru-buru meraih adiknya Bai Ruo, yang terlalu tidak sabar, dan tergesa-gesa tidak cukup. "Teman kecil Xiaoyan, dengarkan aku, kamu dapat yakin bahwa penatua asosiasi alkemis King Cheng kami juga dapat menjadi pos sementara, tidak harus tetap di asosiasi." "Teman kecil Xiaoyan, bagaimana menurutmu?" "Oke, aku akan bergabung, tapi anggap saja itu hanya sebuah nama." Xiaoyan juga tahu bahwa pertama kali di jalan, bergabung dengan sesepuh pemujaan asosiasi alkemis King Cheng memang bisa memberinya banyak bantuan, jadi dia setuju, tapi Xiaoyan yang benar-benar tidak cocok untuk menjadi penatua, paling banter, dia adalah penjaga toko yang lepas tangan. Ketika orang-orang di bawah tangga mendengar ini, mereka masih sedikit tidak yakin, diam-diam mengatakan bahwa itu tidak adil, tetapi siapa yang membuat orang lain Xiaoyan memiliki kekuatan untuk membuat presiden eksentrik? Kalau begitu ini keputusan yang menyenangkan. Aku akan pergi dan mendaftarkannya untukmu. Benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Bai Ruo, bawa mereka ke kamar untuk beristirahat, kata Bai Su. "Ikut denganku." Bai Ruo tidak berani membantah, dan segera membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke ruang tunggu. "Itu dia, kalian semua masuk dan istirahat sebentar, maka presiden akan datang. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja aku langsung." Bai Ruo memimpin Xiaoyan dan yang lainnya, berjalan ke sebuah ruangan yang tampak sedikit halus, dan membukanya. "Halo, Xiaoyan, namaku Yueru, senang bertemu denganmu." Xiaoyan dan King Yuan baru saja mendorong pintu. Dia pertama kali mendengar suara manis, dan kemudian melihat 3.000 sutra hijau dengan rambut perak. Jatuh, telapak tangan halus terulur ke seorang gadis yang tersenyum pada Xiaoyan. King Yuan, apakah kita pergi ke tempat yang salah?" Xiaoyan memandang King Yuan di belakangnya dengan bingung, masalah apa yang terjadi? Sayangnya, King Yuan juga bingung. "Tunggu, kamu tidak salah." Yueru buru-buru berkata, karena Xiaoyan dan yang lainnya sepertinya akan pergi, dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyapa Xiaoyan dengan sangat baik, "Nona Yueru, kan? Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Xiaoyan memandang wanita bernama Yueru dan berkata, "Ini adalah ruang internal asosiasi alkemis, dan orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang yang kuat atau berkuasa. Kalau begitu aku tidak akan berbicara diam-diam. Aku hanya melihat penilaian alkemismu, dan aku tahu dari presiden bahwa kamu memiliki tujuan lain untuk kunjunganmu kali ini, untuk menemukan inti iblis naga tingkat kaisar. Aku membutuhkan nyala apimu, dengan kata lain, aku membutuhkan roh api padamu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, yang disebut ini hanya urusan keluargaku, dan aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang dan membakar. Keluarga Yue kami akan memberimu hadiah yang akan memuaskanmu, dan meskipun kami tidak memiliki inti iblis naga yang kamu butuhkan, kami memiliki informasi yang akurat." Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan dengan sedikit emosi dalam dirinya. Oh, Xiaoyan juga memikirkannya dengan serius. Naga selalu menjadi makhluk berpangkat tinggi. Gadis di depannya sebenarnya memiliki berita tentang binatang naga. Kemudian latar belakangnya tidak mudah. Bagaimana menurutmu? Yueru sedikit tidak sabar. Melihat Xiaoyan yang sudah lama tidak merespon, aura dendamnya langsung terangsang. Jika ini tidak menggoda Xiaoyan, maka dia hanya bisa. Memikirkan itu, pipi Yueru tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman, sedikit merah. "Dou di bintang 3, seru Xiaoyan. Meskipun Dou di bintang 3 tidak melakukan banyak kerusakan padanya, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah Dou Di yang kuat, jadi dia bisa duduk di sini karena dia orang yang kuat. Apa yang kamu inginkan hanya menjadi Dou di bintang 3. Kekuatan jiwa Xiaoyan melindungi King Yuan dan berteriak pada Yueru. Baiklah, jangan marah, kalian berdua, lebih baik dibicarakan dengan damai." Presiden Baisu bergegas setelah mendaftar. "Mari kita tutup auranya dulu, Yueru, berkomunikasilah dengan baik, sepertinya kamu tidak punya banyak waktu." Yueru mendengus dingin dan kemudian menjadi tenang.
Ini adalah medali penilaianmu. Ingatlah untuk menyimpannya. Juga, ini adalah jubah khusus yang dibuat oleh asosiasi alkemis kami. Anda dapat menyembunyikan aura Anda ketika Anda memakainya di tubuh Anda. Dou di bintang 3 biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Bai Su menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Xiao Yan, Yueru di samping tampaknya masih sedikit marah, tetapi melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang alkemis tingkat pertama. Maaf, Yueru tidak mengendalikan emosinya barusan. Ketika dia berpikir bahwa waktu ayahnya hampir habis, sulit untuk menemukan seseorang dengan peri api. Dia awalnya berencana untuk berkomunikasi dengan baik, tapi dia bingung. Aku berjanji padamu, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa pengobatannya akan berhasil. Aku hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik. Xiao Yan juga tidak tahu bagaimana situasi wanita di depannya, tapi setelah berpikir tentang itu, dia setuju. Jika tidak ada tempat seperti asosiasi alkemis, yang disebut surga pemurnian obat, akan sangat disayangkan untuk melewatkan berita yang dimiliki Yueru. Kamu setuju? Yueru jelas tidak menyangka Xiao Yan akan menjadi seperti ini. Tidak ada perubahan di detik pertama, tapi detik berikutnya dia setuju. Ayahku dipukuli sampai terluka parah oleh monster karena dia berburu monster. Aku tahu dari beberapa rahasia bahwa hanya peri api yang bisa menyelamatkannya. Yueru juga mengatakan bahwa ini bukan rahasia. Ayah dulu sangat menyayanginya, tapi sekarang hidupnya dipertaruhkan. Dia beruntung bertemu seseorang dengan peri api. Tidak peduli apa, Yueru harus mengatakan sesuatu untuk menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan. King Yuan jelas juga tergerak oleh adegan Yueru, dan mampu melakukan ini untuk ayahnya sudah cukup untuk melihat bahwa Yueru adalah anak yang berbakti. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak berani menjamin kesepakatan seperti itu, siapa yang tahu apa yang terjadi pada ayahnya, Presiden Bai Su, bisakah kamu membantuku memperhatikan inti iblis dari naga peringkat kaisar? Xiao Yan jelas tidak menyerah, dan kemudian bertanya pada Presiden Bai Su. Inti sihir dari pil tingkat kaisar tidak lagi membedakan atribut, selama inti sihir dari binatang tingkat kaisar dapat disempurnakan. Namun, inti sihir tingkat kaisar umumnya tak ternilai harganya, tapi aku akan mencari informasi mengenai hal tersebut. Presiden Bai Su berkata dengan ringan. Karena itu masalahnya, ayo pergi ke rumah Yue dulu. Ayo pergi. Xiao Yan juga tidak suka menunda-nunda. Setelah penilaian selesai, dia menyetujui kesepakatan Yueru dan segera berkata kepada Yueru. Kamu akan pergi begitu cepat. Yueru sedikit khawatir sekarang, tapi suasana hatinya tidak lebih baik, tetapi ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mempercayai telinganya. Ya, saya juga lulus penilaian. Tidak ada cara untuk memperbaiki pil obat dalam waktu singkat tanpa inti ajaib dalam bahan obat. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa waktu ayah Anda hampir habis, jadi saya pergi saja, untuk melihatnya terlebih dahulu, dan manfaatkan waktu sekarang, jelas Xiao Yan. Presiden terima kasih, kita pergi dulu. Yueru jelas sedikit senang karena Xiao Yan baru saja menyegarkan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Bai Su dan membawa Xiao Yan dan King Yuan keluar dari asosiasi. Perhatikan keselamatan di jalan. King Cheng bukan waktu yang damai. Saya berharap ayahmu cepat sembuh, kata Presiden Bai Su dengan prihatin. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata Presiden. Setelah Yueru menjawab, dia membawa Xiao Yan dan yang lainnya dan menghilang dari pandangan Bai Su. Ada 3 kekuatan utama di King Cheng, Asosiasi Alkemis, Keluarga Yue dan Keluarga Lei. Asosiasi Alkemis selalu menjaga hubungan netral. Hubungan antara dua lainnya juga harmonis, dan mereka berkembang bersama di King Cheng. Tapi telah terjadi sedikit gesekan di tahun-tahun ini. Mereka bertiga berjalan di pusat kota, dan King Yuan berjalan di jalan melihat ke kiri dan ke kanan, seperti bayi yang penasaran. Yueru jelas menemukan Xiao Yan, dan peri api milik Xiao Yan seharusnya bisa menyelamatkan ayahnya. Berjalan di jalan, dia sangat bersemangat. Setelah begitu banyak pencarian, dia akhirnya menemukannya. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berjalan lurus ke atas, mengikuti di belakang mereka untuk mencegah kecelakaan. Hati-hati, Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan meraih Yueru, yang hendak menabrak orang lain. Kamu buta tanpa mata, berani memukul kami. Beberapa orang di belakang pria berbaju hitam berkata dengan kejam. Kakak, kedua gadis ini sangat cantik, mengapa tidak membawanya kembali? Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah kembali dulu, ini tidak baik. Lagi pula, kami telah melakukan begitu banyak, dan tidak ada kekurangan waktu ini. Mata pria di belakang pria berbaju hitam menatap Yueru dan King Yuan dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan wajah mereka sangat menyedihkan. Baiklah kalau begitu, ayo bertarung dengan cepat. Pria berbaju hitam itu juga tidak berdaya, dan kemudian benda.
Seperti gulungan itu langsung hancur, dan ruang yang terisolasi dari dunia datang dengan tenang. Bang bang bang. Kedua pengikut itu masing-masing menyerang Yueru dan King Yuan, dan genggaman mereka tampaknya ditekan oleh udara, mereka mencoba menjatuhkannya dalam satu gerakan. Kaisar Dou Bintang 1, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, melihat kekuatan keduanya. Xiao Yi langsung muncul dari tubuh Xiao Yan dan menikam pria yang menyerang King Yuan dan Yueru, suhu yang mengerikan benar-benar membakar kedua pria itu menjadi ketiadaan. Sangat layak, api ini sangat menakutkan, hahaha, api ini benar-benar aneh, saya pikir itu bukan hal biasa, jadi saya akan menerimanya begitu saja. Pria berbaju hitam pada awalnya tidak memperhatikan Xiao Yan, mengikuti kedua wanita itu, mereka biasanya pengikut, dan mereka tidak bisa terlalu kuat, jadi mereka tidak memperhatikan, tetapi sekarang Xiao Yan memanggil peri api, ini dia berbeda. Meskipun pria berbaju hitam tidak mengenali bahwa ini adalah peri api, keajaiban langit dan bumi semacam ini sulit didapat, dan semua orang ingin mendapatkannya, dan beberapa bahkan ingin mendapatkan hal semacam ini. Anda bisa juga melakukan apa saja. Pria berbaju hitam perlahan melepas jubahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu memancarkan aura jahat, melihat dari dekat, rambut putih jelas disebabkan oleh kultivasi, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Aura menakutkan dan jahat terpancar dari pria berbaju hitam dalam lingkaran, membuat Xiao Yan merasa sedikit mati rasa. Aura ini seharusnya mencapai Dou di bintang 3. Xiao Yan berkata perlahan melihat aura yang memancar dari pria berbaju hitam di depannya. Maaf telah merepotkanmu, aku akan menghentikannya nanti, kamu melarikan diri, kamu masih memiliki roh api di tubuhmu, kamu adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan ayahku, aku akan melindungimu bahkan jika aku mati. Yueru mengerutkan kening, menggigit bibir dengan ringan dan berkata dengan serius kepada Xiao Yan. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Selain itu, aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di belakang wanita. Xiao Yan menatap Yueru yang keras kepala dan menghiburnya. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan memotongmu dengan 1000 pedang dan mengeluarkan peri api. Aku juga akan mencintai dua sahabat wanita ini di sisimu, hahaha. Pria berbaju hitam itu tertawa. Di ruang tertutup kecil pria berbaju hitam, kecuali jika itu adalah Dou di bintang 4, tidak mungkin untuk menembus ruang ini, dan bertarung di ruang ini memiliki beberapa peningkatan pada pria berbaju hitam itu sendiri. Mayat itu berubah menjadi tulang tangan. Pria berbaju hitam itu melancarkan serangan ke Xiao Yan. Sebuah telapak tangan menyerang Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim, dan telapak tangan itu memancarkan kekuatan jahat yang tak tertandingi, seolah-olah ada beberapa hantu telapak tangan besar yang menjulang di telapak tangan. Telapak keberuntungan surga besar, keterampilan bertarung tingkat surga yang menakutkan langsung ditampilkan dari tangan Xiao Yan. Dengan telapak tangan mereka saling berhadapan, aura jahat dan tidak nyaman di tangan setan tulang, bergabung dengan aura kuat di telapak tangan keberuntungan surga besar. Bum bum bum, riak energi kekerasan datang dari putaran ke putaran. Meskipun telapak tangan dengan Xiao Yan barusan tampak biasa, orang-orang dengan kebijaksanaan telah melihat bahwa Xiao Yan, yang dibantu oleh api surgawi, jelas berada di atas angin, sedangkan pria itu hitam jatuh melawan arah angin. Yueru selalu berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang alkemis yang sangat terampil tapi tidak cukup kuat dalam pertempuran yang sebenarnya, karena banyak alkemis membutuhkan perlindungan dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi dari pertempuran antara Xiao Yan dan pria berbaju hitam tadi, Yueru menemukan dirinya salah, Xiao Yan tampaknya tidak hanya membuat prestasi besar dalam pemurnian obat, tetapi juga tidak kehilangan dirinya dalam pertempuran yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi memiliki emosi yang berbeda terhadap Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, pria berbaju hitam ini adalah pembunuh yang menyerang keluargamu. King Yuan samar-samar ingat bahwa orang yang menyerang keluargamu malam itu juga dengan aura jahat ini. Dan meskipun hari sudah sangat larut, King Yuan mengingat semua wajah si pembunuh, jadi dia bisa menunjukkannya lagi kali ini. Ternyata kamu adalah pembunuh keluargamu. Sangat disayangkan. Karena kamu juga menginginkan nyala apiku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Kalau begitu jangan pergi, dan tinggallah untuk orang-orang dari keluargamu. Minta maaf. Xiao Yan mendengar kata-kata King Yuan dan mendekati pria berbaju hitam itu. Awalnya, dia mengatakan bahwa ketika urusan Yueru selesai, dia akan pergi mencari pembunuh keluargamu untuk membalas dendam King Yuan, dan kemudian dia akan memenuhi keinginannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menyelesaikan banyak masalah. Kenapa nafas ini terasa sedikit aneh? Sepertinya itu aura ras jahat, Raja Naga Emas dan ras jahat bertarung puluhan ribu kali, dan dia sangat akrab dengan napas mereka sehingga dia segera berkata dengan marah. Bisakah kamu menanganinya? Raja Naga Emas bertanya pada Xiao Yan perlahan. 3 transformasi misterius api surgawi. Riak energi yang menakutkan perlahan menjadi tenang.
Bagaimana bisa? Pria berbaju hitam itu mau tidak mau kehilangan suaranya. Dia masih memiliki kekuatan untuk diandalkan, tetapi dalam auman Xiaoyan, dia merasakan ketakutan. Anak ini benar-benar memiliki peningkatan yang mengerikan.